Pemerintahan Amerika shutdown. Maksudnya pemerintahan Amerika bubar? Enggak, salah, bukan bubar. Tapi beneran shutdown, tung nung nung nung. Alias nggak berjalan. Kenapa nggak berjalan? Karena nggak ada duitnya. Kok gitu, no? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kok bisa pemerintahan nggak ada duit? Jadi apakah Amerika masih ada? Masih. Tapi, US government shutdown 2025. Democrats push hard against GOP as fight over Medicaid and healthcare subsidized intensive ahead of September 30 deadline. Jadi kalau kalian ngikutin berita luar negeri kayak gue, pasti kalian udah kelewatan di timeline bahwa di bulan Oktober ini Amerika bener-bener shutdown. Pemerintahannya nggak jalan karena duitnya nggak ada. Maksudnya gimana sih, no? Jadi gini, shutdown itu sebenarnya bukan artinya Amerika bubar, terus habis itu pada pulang ke rumah masing-masing, nggak masuk akal. Shutdown di sini maksudnya adalah, kasarnya gini ya, kita balik ke basicnya dulu. Kalau pemerintahan di negara demokratis, biasanya itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Nah, di sini pertarungan yang antara legislatif dengan eksekutif. Legislatif apa adik-adik? Betul, mengesahkan, membuat undang-undang, pengawasan, dan lain-lain. Yudikatif, kasarnya peradilannya. Eksekutif yang menjalankan pemerintahannya. Dalam hal ini adalah Donald Trump dan jajaran-jajarannya dan administrasinya. Nah, menjalankan sebuah pemerintahan itu butuh anggaran, butuh dana, butuh duit. Kalau nggak pakai duit, nggak jalan pemerintahan, dan jumlah duitnya besar-besaran. Tapi prosedurnya biasanya di berbagai macam negara demokratis adalah si eksekutif ini kasarnya bilang kayak, cuy, gue punya proposal nih, mantep proposalnya buat jalanin pemerintahan gue selama beberapa tahun atau beberapa periode ke depan. Please dong approve. Nah, Trump ini lagi minta nih ke DPR dan Senat di sana untuk approve proposalnya. Normalnya dia approve aja, terus abis itu jalan deh pemerintahannya, yeay, happy ending. Tapi kali ini sayangnya tidak. DPR dan Senat di Amerika atau legislatifnya yang mengawasi, mengesahkan undang-undang adalah bagian dari orang-orang yang juga meng-approve proposal-proposal yang akan dibuat sama eksekutif, dalam hal ini anggarannya. Legislatif di sana bilang kayak, maaf bang, nggak bisa, ini ada nggak suka, ini ada nggak tepat, ini ada ini, dan lain-lain. Kurang lebih gambaran kasarnya kayak gitu. Tentu ada lebih kompleks lagi, tiap negara punya sikut-sikut yang berbeda, punya beberapa hal yang berbeda, dan lain-lainnya. Buat teman-teman yang lebih ngerti dan lebih paham, boleh kritisi gue atau tambahin di kolom komentar di bawah ya. Nah, khusus yang Amerika ini Donald Trump ini itu gagal mendapatkan majority voting untuk nge-approve anggarannya sekarang. Jadi kasarnya ada yang setuju tapi ada yang nggak setuju, karena jumlah DPR di sana ratusan, kira-kira nggak bisa setengahnya setuju. Berarti belum sah, belum disetujui. Berarti nggak ada duit yang bisa dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Berarti pemerintahannya nggak jalan, alias shutdown, ting ning ning ning. Tapi bukan berarti pemerintahan Amerika bubar gitu aja terus berbagai macam negara di sekitarnya akan berlomba-lomba rebutan kursi presiden dan menduduki White House. Enggak. Lebih kepada kayak nggak berjalan dengan efisien, lebih ke kurang proper, atau lebih tepatnya ya nggak ada duit buat jalanin. Beberapa sektor kena dampaknya, seperti ya sektor-sektor kayak ya PNS dan fasilitas-fasilitas publik yang dibiayai sama negara. Misalnya museum jadi tutup, terus pelayanan-pelayanan publik buat bikin ini, bikin itu, surat-surat ini itu. Nggak semua itu tuh ya, tapi jadi shortage alias kekurangan orang, atau jadi cuman bisa beberapa pegawai aja yang masuk. Plus mereka gajinya jadi ditunda dulu beberapa. Bahkan kalau yang bukan diangkat jadi PNS Amerika itu kayak ya udah nggak dapat gaji gitu, yang mungkin kontraktor dan lain-lain, yang vendor. Nggak ada duit kan buat jalanin proyek ini, proyek itu, kebijakan ini, kebijakan itu. Misalnya kementerian ini ada kegiatan ini, kegiatan itu, yang jadi nggak jalan, duitnya nggak ada, kosong, belum di-approve, belum tanda tangan, belum di-okein. Tapi beberapa sektor tetap jalan. Gue juga masih kurang paham bagaimana itu bisa jalan tanpa ada duitnya. Seperti contohnya adalah sektor-sektor pertahanan kayak tentara dan lain-lainnya, itu tetap mesti jalan. Jadi sederhananya, shutdown bukan berarti mati, melainkan nggak jalan karena nggak ada uangnya. Uangnya tidak disetujui sama para legislatif di sana. Eksekutif ya jadinya ya nggak jalan, nggak bisa kerja, nggak ada duitnya. Jadi negara tidak efektif bekerja, dan tentu saja dengan tidak efektifnya negara bekerja akan mengalami kerugian ekonomi yang sangat-sangat luar biasa. Atau bahkan bisa sampai kekacauan, karena ya biasanya ada program-program subsidi atau program-program mungkin juga nanti untuk menjalankan transportasi umum, dan bahkan untuk menjalankan program-program sosial juga bisa lama-lama habis tuh duit simpanan atau sisa-sisa energi atau gimana, yang setidaknya jadi kayak makin kacau balau. Nah, penyebab utamanya apa sih, No? Apa yang bikin Amerika ini tuh shutdown gitu? Kenapa nggak disetujui? Kenapa legislatifnya sensi? Nggak sensi, lebih kepada nggak menyetujui proposalnya Donald Trump gitu. Nggak setuju bukan berarti sensi. Apa-apaan lu bawa sensi-sensian, nggak
masuk akal. The main sticking point the fueling the 2025 US government shutdown debate center around Medicaid funding and healthcare subsidies, particularly the future of Obamacare subsidies and the reversal of recent Medicaid cuts. Democrats are demanding protections and expansion in healthcare funding, including prevention increased premium of millions, while Republicans are pushing for a temporary funding solution without those healthcare compromise. Kasarnya adalah Demokrat dalam hal ini salah satu partai terbesarnya yang lawannya adalah Republik di sini itu nggak mau setuju kalau tidak ada dana untuk meneruskan atau bahkan lebih tepatnya mempertahankan Obamacare. Obamacare atau Medicaid itu sederhananya kayak subsidi untuk membuat biaya kesehatan di Amerika itu jadi bisa lebih murah daripada biasanya. Buat yang belum tahu, Amerika itu problem paling besarnya kalau tinggal di sana adalah biaya kesehatan yang sangat-sangat luar biasa wadidaw. Dan Trump sepertinya di proposalnya tidak masukin untuk nerusin Obamacare. Jadi ya Obamacare kasarnya dihilangin atau dikurangin atau bahkan sampai diberhentikan. Ya makanya para legislatif yang mau ini tetap ada, nggak mau tanda tangan. Ya mereka mau tanda tangan kalau ini diadain, dimasukin ke dalam hal budgeting gitu. Tapi seperti yang kita tahu, pertama, Donald Trump is a professional hater for Democrats, dan ke Biden, Obama, dan lain-lain dia nggak suka untuk terusin program-programnya, pasti dia nggak mau. Yang berikutnya adalah Donald Trump ya didukung sama Republik, yang harusnya gue nggak ngerti gimana caranya kok Republik kalah voting gitu loh. Kan mereka cukup menguasai Senat dan DPR di Amerika gitu secara jumlah suara, tapi kok bisa-bisanya gitu Republikan nggak satu suara untuk ngelolosin proposal ini ke Donald Trump. Nah lu ada apa lagi nih? Kayaknya ada internal problem juga nih di Republikan yang ngebuat hal kayak gini itu nggak bisa tercapaikan juga. Solusinya ya nggak tahu, mereka makanya tuh nego-nego politik tuh, lobby-lobbying politik tuh gimana tuh jadinya tuh, apakah boleh deh tapi dikit atau nggak usah sama sekali atau gimana dan lain-lain. Pasti ada nego-nego politiknya di belakang yang ujung-ujungnya bakal ditandatanganin juga dalam deadline tertentu gitu, karena ini nggak bisa diterusin berlama-lama. Kalau nggak Amerika ya bener-bener shutdown, bukan cuma istilah. Ya nggak jalan-jalan pemerintahnya cukup lama, bahaya. Buat yang belum tahu, shutdown ini juga bukan pertama kalinya terjadi loh di Amerika, melainkan udah terjadi berkali-kali. Terakhir sebelum ini terjadi di tahun 2018-2019, Amerika shutdown. Ya sesimpel pemerintahan ngasih proposal, DPR tidak setuju untuk anggaran-anggarannya, dan tebak itu presidennya lagi siapa? Bukan Biden, Donald Trump. To be fair, pas Obama juga sempat shutdown sih. Jadi ya bukan fun fact yang pengen mojokin Donald Trump, tapi intinya ini 2 kali Donald Trump di shutdown sama DPR-nya. Waktu zaman itu Donald Trump tuh pengen banget ada, lu ingat gak sih The Wall yang membatasi Amerika dengan Meksiko? Ingat gak? Dia pengen banget punya The Wall, itu apa, Wall of Maria di Amerika gitu ya. Tapi ya dia tuh nggak ngomong doang, dia beneran pengen diriin tuh The Wall itu. Dan tentu saja DPR nggak setuju karena itu mahal banget dan kayak ngapain. Jadi ya ngotot-ngototan di situ sampai akhirnya sekitar 1 bulanan Trump setuju untuk nggak bikin wall lagi untuk dilanjutin. Dan karena ini syutingnya di tanggal 3, gue nggak tahu apakah tayangnya kapan. Setidaknya di tanggal ini masih belum ada semacam agreement antara DPR dengan eksekutif dengan Donald Trump. Apakah bagaimana perencanaannya, apa bagaimana proposal mau diubah dan lain-lain. Tapi rekor kemarin kan 35 hari, jadi baru beberapa hari ini baru 3-4 hari, jadi ya masih terlalu cepat sih kalau bisa selesai cepat, biasanya sebulanan. Jadi ya gitu ya, Amerika nggak bubar, cuman nggak ada dana aja. Ada dana ya, cuman nggak di-approve aja. Dan buat teman-teman yang lebih ngerti, teman-teman yang mau mengkoreksi, memberikan kritik, silahkan di kolom komentar di bawah atau mau nambahin. Dan ya, thank you semua yang udah nonton ini. Jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian suka sama pembahasan internasional kayak gini. Kalau udah, tinggal like aja. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol sama kalian, ngejelasin hal-hal kayak gini, klik channel gue dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan gue juga ada di sosial media seperti Instagram dan Twitter. Jadi mungkin kalau misalnya udah ada update mengenai hal ini, gue akan coba share-share di story gue. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.